Zaman pendatang pale lu bomenyan, pikir pitung nyaman. Namanya saudara dipanggil Manyai, namanya Zawiya. Nenek saya, cucunya Pitung. Saya nggak kenal Pitung di Jakarta, saudara. Pribumi asli. Ayah saya, cucunya Pitung. Paham ya, neneknya katanya cucu si Pitung. Kemudian ngomong lagi di satu tempat bahwa ayahnya adalah cucunya Pitung, asli cucunya Pitung. Saya punya nenek, salah satu istri saya punya kakek adalah yaitu anak daripada Pitung. Yang ketiga, Jangan salah, Pitung itu dulu belum sempat menikah. Meninggalnya dia kira-kira umur 35 sampai 40 tahun lah. Jadi belum sempat menikah memang. Jadi jam tayang Pitung itu 1886 sampai dengan 1894, 8 tahun saja jam tayang dia. Kita tidak ketahui keluarganya. Nenek saya namanya Zawiya. Nah ini yang kawin dengan saya punya kakek ponakan daripada si Pitung, saudara. Namanya Zawiya. Nenek saya, cucunya Pitung. Tapi ada kayaknya baru-baru ini juga ngaku tuh keturunan Pitung. Karena cuman kita kan harus tanya, kalau ngaku keturunan tunjukkan keputusan pengadilan. Oh, iya. Kalau sekedar pengakuan di lisan biarin aja lah. Percayalah, kita berada sudah di jalan yang benar. Kita sudah kembali kepada Pancasila yang benar. Undang-Undang Dasar 45 yang benar. Kita mau bangun Indonesia yang bersatu. Semua suku, semua agama, semua kelompok etnis, semua ras, semua budaya bersatu untuk kita bangkit. Udah remaja. Kalau ini dibiarkan, orang yang mengacak-ngacak ini kita biarkan, maka ini akan mengakibatkan runtuhnya akidah kita. Hampir dikatakan seluruh sanad ilmu dari masyayikh Jami'ah Nahdlatul Ulama itu adalah mengarah pada Sayyidina Ali Balawi. Kok sempit amat mikir? Kalau ada 1000 kitab yang dibaca, itu yang karangan orang Yaman. Nggak ada 1% mas, adalah 1-2 Yaman. Nggak ada 1%. Dari ribuan kitab, masuk akalkah gara-gara nggak ngakuin nasabnya yang 1% ini, lalu yang 99% jadi batal semua? Abu Dharam aja. Jam tidak ada Habib Ajam yang berani diskusi dengan saya, Imaduddin Usman Al-Bantani. Kalau sebelum Iman mengajukan itu, sebetulnya Maktabah Ibn Rabi Ta'alawiyah sudah mengajukan itu duluan kepada keluarga Wali Songo. Artinya Wali Songo dipermasalahkan nasabnya di bawah, dipersulit untuk menerima atau mengakui, yaitu dengan cara harus ada kitab zaman, ya, harus ada kitab zaman, harus ada manuskrip. Bahkan ada yang bilang harus ada saksi bahwa kamu anak siapa, ayahmu anak siapa, ayah kakekmu anak siapa. Dan sekarang karena saksinya sudah pada mati semua, sudah nggak bisa. Itu syarat-syarat seperti ini, ketat seperti ini sebetulnya diajukan lebih dulu oleh kalangan mereka sebelumnya Iman dan Iman. Orang yang ngebatalin nasab Balawi dengan model cara seperti itu karena nggak ada kitab abad keempat, nggak nyebutin, berarti nggak nyambung. Itu yang seperti itu pembatalan yang didasari karena kebodohan atas ilmu nasab, bahkan dikatakan jahil murokab, bodoh kuadrat sudah. Dan sebetulnya persyaratan yang diajukan oleh Kiai Iman itu bahwa harus ada kitab zaman, harus ada manuskrip zaman. Sebetulnya jauh sebelum Kiai Iman mengajukan itu, sebetulnya Maktabah Ibn Rabi Ta'alawiyah sudah mengajukan itu duluan kepada keluarga Wali Songo. Artinya Wali Songo dipermasalahkan nasabnya di bawah, dipersulit untuk menerima atau mengakui, yaitu dengan cara harus ada kitab zaman, ya, harus ada kitab zaman, harus ada manuskrip. Bahkan ada yang bilang harus ada saksi bahwa kamu anak siapa, ayahmu anak siapa, ayah kakekmu anak siapa. Dan sekarang karena saksinya sudah pada mati semua, sudah nggak bisa. Itu syarat-syarat seperti ini, ketat seperti ini sebetulnya diajukan lebih dulu oleh kalangan mereka sebelumnya Iman dan Iman. Sekarang saya tantang Hanif Alatas untuk berani berdiskusi one by one dengan saya, Imaduddin Usman Al-Bantani. Wahai Hanif Alatas Al-Ajam, saya tantang Anda berdiskusi nasab dengan saya, jangan bikin framing-framing lagi. Tidak ada Balawi
Al-Ajam, tidak ada Habib Ajam yang berani diskusi dengan saya, Imaduddin Usman Al-Bantani. Demikian bahwa nasab Ba'alwi yang menurunkan Habib-Habib di Nusantara ini putus, bukan nasab Rasulullah. Kembali kamu, penjual agama, penipu, pendusta, penjual agama, penipu, pendusta. Aku tidak mau dari anakmu. Kamu yang keluar dari sini. Kamu keluar dari pulau ini. Kembali kamu ke Surabaya. Kembali. Kembali kamu, penjual agama, penipu, pendusta, penjual agama, penipu, pendusta. Saya dan beberapa saudara yang lain itu tetap menolak karena dasarnya kalau satu kita berikan dispensasi, besok pasti ada lagi yang akan meminta. Dengan alasan sudah ada keluarganya di situ. Betul. Masuk akal juga, masuk akal. Ya, akhirnya nanti wilayah pemakaman itu akan penuh dengan ongkonan-ongkonan itu makam-makam dari Tuhan mereka. Betul. Pasti udaranya ke situ ya. Ya, arahnya. Dan saya bilang kalau mereka sudah banyak, nanti mereka akan mengklaim bahwa mereka adalah keluarga dari. Iya. Justru malah Cerah Kesultanan Palembang sendiri mungkin akan dihilangkan. Karena seperti di Jawa, saya bilang di Jawa banyak peristiwa yang demikian. Maka jaga anak-anak kita, tetapi hancurkan penyusup-penyusup yang akan memporak-porandakan persatuan kita, memporak-porandakan negeri yang kita cintai, yang kita merdekakan dengan darah dan air mata, yang telah kita merdekakan oleh leluhur-leluhur kita dengan banyak korban di Ambarawa, betul? Dengan banyak korban di Surabaya, dengan banyak korban di Lengkong dan Tangerang, dengan banyak korban di seluruh wilayah Nusantara dari Aceh sampai Papua. Darah-darah mereka tidak boleh sia-sia. Perjuangan mereka harus kita hargai. Jaga yang mulia Gibran Rakabuming Raka, jaga yang mulia Joko Widodo, jaga yang mulia Susilo Bambang Yudhoyono, jaga yang mulia Megawati Soekarno Putri, jaga yang mulia Kiai Maruf Amin, jaga yang mulia Yusuf Kala. Jangan sampai tokoh-tokoh bangsa ini diadu domba dalam menghadapi musuh-musuh kita dari luar. Itu tugas anak-anak kita. Orang tuanya Bapak Prabowo juga paham ini adalah protes anak-anakku. Tapi wahai anak-anakku, mahasiswa-mahasiswa Indonesia, jaga barisanmu, rapatkan barisanmu. Jangan sampai ada celah untuk musuh-musuh kita kemudian masuk ke barisanmu dan menghabisi dan menghancurkan negeri yang kita cinta, Republik Indonesia. Demo adalah sesuatu yang sah di negeri ini, kemudian harus dibenahi, karena ini adalah kritik dari anak-anak kita sendiri. Dan ini kritik untuk kita sendiri, untuk kemuliaan kita sendiri, untuk kemajuan kita sendiri. Dan tapi jangan sampai pemerintah lengah jika anak-anak kita yang kita cintai, mahasiswa itu disusupi. Maka jaga anak-anak kita, tetapi hancurkan penyusup-penyusup, tetapi hancurkan penyusup-penyusup, tetapi hancurkan penyusup-penyusup yang akan memporak-porandakan persatuan kita, memporak-porandakan negeri yang kita cintai, yang kita merdekakan dengan darah dan air mata, yang telah kita merdekakan oleh leluhur-leluhur kita dengan banyak korban di Ambarawa, betul? Dengan banyak korban di Surabaya, dengan banyak korban di Lengkong Tangerang, dengan banyak korban di seluruh wilayah Nusantara dari Aceh sampai Papua. Darah-darah mereka tidak boleh sia-sia.
perjuangan mereka harus kita hargai. Kita hari ini menghadapi keadaan geopolitik yang cukup mengkhawatirkan. Presiden kita Prabowo Subianto sekarang lagi menghadapi berbagai macam tantangan. Kita sebagai orang-orang ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah, penerus perjuangan Wali Songo, penerus Mbah Hasyim Asy'ari, penerus Syekh Nawawi Al-Bantani, penerus dari Mbah Wahab Hasbullah, penerus dari Mbah Khalil Bangkalan. Hanya jelas, tokohnya ada, keramatnya nyata. Sementara mereka di seberang sana ada yang tawasul kepada para wali, tawasulnya kepada wali yang fiktif, tawasul kepada Fakih Muqaddam, tawasul kepada Ali Khalifah, tawasul kepada Sohib Mirbat. Semuanya saya sudah teliti, mereka bukanlah tokoh-tokoh historis. Tidak ada sesejarahan di antara kitab-kitab sejarah abad ke-4 sampai abad ke-9 yang mencatat nama mereka baik sebagai wali maupun sebagai orang yang pernah hidup di alam dunia. Maka kalau mereka mau bermusuhan dengan PWI yang bertawasul pada Syekh Abdul Qadir Jailani, sementara mereka bertawasul pada Fakih Muqaddam yang fiktif, maka nyata tidak akan menang melawan PWI LS. Kita bermarhaba dengan Dibai dan berjanji jelas keramat dari pengarangnya, sementara mereka menggunakan kitab-kitab hasil cipratan, kitab-kitab copy paste untuk merebut kesejarahan para wali-wali di masa lalu, para pengarang-pengarang kitab di masa lalu. Cucu Nabi palsu. Kalau hari ini ada orang yang masih percaya pada nasabnya Balawi dalam keadaan tidak ada dalil sama sekali, dalam keadaan tes DNA-nya melenceng kemana-mana, itu sama saja mereka tidak mengakui cucu Nabi yang asli. Secara DNA tidak mungkin orang yang hari ini mengaku dari satu kakek bersama di 1300 tahun yang lalu haplogrupnya berbeda-beda. Sungguh kasihan orang yang ingin mencintai cucu Nabi tetapi diberikannya cucu Nabi palsu. Sungguh kasihan orang yang ingin mengenal cucu Nabi tapi mereka ditakdirkan oleh Allah mengenal cucu Nabi palsu.